Kemudian sabiquna sabiqun, orang yang mendahului. Ini ingat, orang yang mendahului ini maksud bukan sekedar orang mendahului orang lain. Bisa juga mendahului dirinya. Kita bisa jadi orang terdepan bagi diri kita sendiri. Apa maksudnya? Kita tahu kita pasti sakit. Tapi sebelum sakit, kita antisipasi dengan menjaga makanan, berolahraga, menjaga kesehatan. Akhirnya kita tidak sakit. Berarti kita mendahului sebelum sakit, jadi kita tidak sakit. Kita mendahului diri kita dari mati. Kita bakal mati. Kita tahu kita akan mati. Maka sebelum kita mati, kita beramal soleh. Kita beribadah yang cukup. Itu namanya mendahului dirinya sebelum datang kematian pada dirinya. Mendahului orang lain juga. Artinya, orang lain sudah tingkatannya hafal Quran, kita memang nggak bisa hafal Quran. Tapi saya walaupun sedikit Al-Quran, hanya satu surat, tapi ayat ini saya amalkan luar biasa. Saya jadi orang yang mengamalkan ini. Saya jadi orang yang berusaha membumikan nilai-nilai ini. Tahu sedikit, tapi terus diamalkan. Ya sahabat Nabi dulu, Bu. Waktu ditanya, ayo amal. Amal apa yang buat aku akan masuk surga? An adkhulal jannah. Supaya aku bisa masuk surga. Kata Nabi, la taghdab. Cuma jangan marah. Bayangkan, cuma jangan marah. Nabi nggak suruh sholat. Nggak suruh puasa. Nggak suruh zakat. Nggak suruh haji. Bukan berarti nggak perlu sholat, puasa, dan haji. Jangan salah paham. Waktu itu Nabi tahu, orang ini pasti ahli sholat. Pasti dia puasa. Tapi orang ini mungkin belum mampu mengendalikan marahnya. Makanya kata Nabi, jangan marah. Maka surga bagimu. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Itu ada begitu. Apalagi buat ibu-ibu. Ibu-ibu, surga itu paling gampang, Bu. Sebetulnya. Makanya ibu-ibu kalau ngaji, itu targetnya itu sebetulnya, Bu. Ya. Nggak usah yang tinggi-tinggi banyak. Jadi orang kita pengen jadi ustazah, pengen nggak usah, Bu. Jadi ini aja. Dua hadis Nabi ini, Bu. Saya terangkan. Yang pertama, hadis dari Ibnu Majah. Nabi mengatakan, ayyu mamro'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Perempuan yang manapun, istri-istri yang manapun, yang ketika dia mati atau meninggalkan dunia ini, suaminya ridho dengan dia, orang ini pasti masuk surga. Perempuan yang manapun, kalau dia meninggal dunia duluan dari suaminya, suaminya ridho dengan dia. Nggak ada sesuatu yang menyakiti hati suaminya. Walaupun dulu sudah pernah ada, sudah dimaafin sama suaminya habis. Bebas sudah dia. Itu bakal masuk surga. Yang kedua, hadisnya begini. Ini juga yang pas-pasan. Perempuan pas-pasan aja sebetulnya. Nabi bilang, idza shallatil mar'atu khamsan. Apabila perempuan cuma sholat 5 waktu. Nggak sholat sunnah, nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, nggak sholat yang lain. Ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kemudian wasamat syahraha. Dia hanya puasa sebulan-bulan Ramadan saja. Nggak puasa sunnah. Wahafizat farjaha. Dia jaga betul kemaluannya. Kehormatannya dijaga betul oleh dia. Dia jaga betul kehormatan dirinya. Kemudian yang keempat. Wa ata'at zaujaha. Dia patuhi suaminya sepenuhnya. Faqilalaha. Maka perempuan yang begini, ini yang pas-pasan tadi nih, sholat cuma 5 waktu, puasa hanya Ramadan. Kemudian, tapi dia jaga kehormatan. Kehormatan dirinya dijaga betul nih. Kalau suaminya tersinggung, dia paling takut. Dia paling takut terima. Kalau sekarang kan sekarang WhatsApp, apa media sosial, apa semua. Kalau suaminya nggak izinin, dia paling takut ini. Nggak dia kerjain ini. Gitu. Itu karena bagian jaga kehormatan dirinya. Sama dengan nggak menerima tamu, kecuali atas izin suami. Tamu laki-laki maksudnya ya. Kalau perempuan nggak apa-apa. Yang keempat, dia mentaati suaminya, maka nanti di akhirat itu dikatakan oleh mereka perempuan-perempuan ini, udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Silakan kalian masuk ke surga dari pintu-pintu manapun yang kalian inginkan. Termasuk mau masuk dari pintu royan, pintunya orang yang ahli puasa. Kalau bapak masuk surga royan, mesti ahli puasa. Nggak rajin puasa nggak masuk pintu royan. Ya.
Sementara ibu-ibu nggak perlu jadi ahli royan, nggak perlu jadi ahli puasa, mau masuk pintu manapun bisa, asal 4 ini diamalkan. Sudah buat ibu-ibu gampang Bu jadi. Ya. Enteng. Kalau bapak enggak, bapak sholat 5 waktu nggak cukup. Puasa Ramadan nggak cukup. Karena nanti akan ditanya dulu, bisa nggak mendidik istrinya, bisa nggak mendidik anaknya. Jadi nggak mereka anak-anak yang soleh. Ditanya, sudahkah dikasih makan dengan rezeki yang halal? Itu ditanya Tuhan. Banyak kalau buat laki-laki lebih susah. Perempuan gampang. Kayak dulu jangan terlalu rewel di dunia. Karena gampang masuk surga sebetulnya. Baik.